ini buat gue adalah sebuah penghinaan bagi Sheikh Jassim. Iya, setuju. Soalnya yang dia tawarkan untuk di meja itu adalah bukan sekedar gue beli klub lo. Lunasin utang Gue lunasin semua utang lu, Gila hampir itu. almost 1 billion. Oh, iya. Sebuah penghinaan ya. Loh, Oh dong. iya. Oke. Loh sekarang gini, ini sebenarnya ini kan berhubungan dengan sepak bolanya ya. Dulu offering untuk ke De Gea kan kayak begini juga. Lu maunya apa De Gea? Tanda tangan, set. Tapi sorry, kita maunya setengah harga lu. Oke. Ayo udah tanda tangan, cabut tiba-tiba nggak jadi. Oke. Nah sekarang begini juga. Om yuk, lu berapa? Kita pengen 2 kali harga pasar kita. Berapa? Oke. 6 billion. Gua kasih 8. Utang lu gua bayarin. Terus ditolak. Terus bukan cuma ditolak, 18 bulan. Nunggu ini tuh 18 bulan. Berapa kali deadline? 5 kali deadline. Kenapa begitu? Ya salah dari mungkin Gak butuh uang atau gimana sih? yes, good point Nico. Mungkin Glazer juga nggak dalam posisi bahwa gue harus jual nih klub. Secara saham naik terus. Pasti itu alasannya. Nggak ada urgensi buat gue harus ngejual klub ini. That's why si Jim Ratcliffe ini dia cuma beli 1 billion. 25% dari tawarannya si Sheikh Jassim. Nah, itu Utang bisa. tetap ada. Dan dia cuma dikasih sama si Glazer, oke, lu beli ini klub 25% dari nilai pasar, which is 1 billion. Yes. Lu gue kasih kebebasan untuk soal footballing. Jadi soal bola Jim Ratcliffe yang mainin. Oke. Bukan lagi Glazer. Dan ingat, Jim Ratcliffe ini adalah orang yang tadinya pengen beli Chelsea. Tapi kalah sama Todd Boehly. Iya. Artinya bahwa ini adalah orang yang pengen banget punya klub di Inggris. Sekarang dia punya klub di Swiss dan juga punya klub di Prancis. Oke. Nah, peraturan dari UEFA sekarang sedang digodok. Sekarang masih boleh. Nggak tahu nih ke depannya gimana. Kalau satu pemilik bisa nggak memainkan 2 atau 3 klubnya di Di UEFA. Eropa. Oke. Kalau melihat Sheikh Jassim yang itu Qatar ditolak kan ya? ya? Iya, Qatar. Kalau kita lihat sejarahnya Qatar ini kayaknya bijaksana nih orang-orangnya, pinter. Dari mulai dia ngebangun negaranya, dia bisa ngembangin gasnya. Panjang tuh cerita, nanti bisa googling di YouTube lah. Oke. Artinya kalau si Sheikh Jassim ini mau beli MU, dia nggak mungkin hanya mau splash duit gitu aja. Pasti dia udah punya rencana yang sangat jauh. Udah punya bahkan ada kolektivitas, artinya ini akan disinergikan mungkin dengan lini bisnis yang lain. Yes. Karena mereka adalah orang Qatar itu adalah yang paling banyak punya properti di London. Paling banyak. Gedung-gedung apa segala macam. Jadi pasti udah ada rencana, jadi ada multiplier value-nya nanti yang di ini. Nah, si Glazer juga bukan orang bodoh. Dia tahu it's not only 8 billions. Billions ya? Iya, billions. Miliar dolar ya. Jadi pasti dia tahu ini nilainya bisa dilipatkan, makanya dia nggak mau dijual itu. Dan kedua tadi yang Aldi bilang betul, gua nggak perlu duit saat ini. Ketiga, sahamnya naik terus. Lu kalau punya properti atau punya entitas bisnis, kalau itu menguntungkan terus, lu tahu proyeksinya bagus, Tahan. ngapain lu jual? Iya. Apalagi lu tahu yang beli ini akan melipatkan ganda lagi dengan bisnis yang dia punya. Oke. Itu makanya harganya sebenarnya udah di atas valuasi menurut gua. Gue 2 kali lipat. Exactly. Karena itu tadi ada multiplier effect yang si Qatar Indo siapin, tapi si Glazer juga pasti tahu nih. Jadi ini sama-sama pinter, makanya gak ketemu. Gila. Tapi lagi-lagi tadi kalau kita bicara orang yang begitu kaya raya ya, tuh kaya raya banget Qatar itu. Digituin, naruh 6 minta 8 ditolak, itu pasti egonya berbicara. Nah kita nggak tahu nih, gua rasa dramanya nggak selesai. Bisa aja tiba-tiba nih 12 gituin kan. Jadi kita nggak tahu. Jangan Glazer tes pasar ya. 8 begitu. Enggak, tapi kalau gua rasa dia rasa itu menguntungkan, dia hitung-hitung. Ini kan orang bisnis. Amerika kan hanya ngeliat cash flow aja. Iya. Proyeksi sekian, financial future-nya untung, dia jual pasti. Dia kan beli MU bukan karena passionate kayak Roman Abramovich kan. Oke. Beda. Dia hitung-hitung itu. Benar bisnis ya. Bisnis. Jadi pasti dia dihitung ini masih untung. Tapi jadi begitu nanti si Sheikh Jassim Jassim. ini gila dikasih 12 miliar 12 dolar. billion. Miliar dolar. Miliar. Billion berarti kan? Iya, billion. Iya. Lu kira mungkin Jassim nawar 12? Ya, Siapa no, tahu? it's idiot thought. Enggak, buat gua enggak mungkin sih. kalau ego Gila, lu berbicara- berapa? Berarti 4 kali lipat dari 4 harga. kali lipat. No way. Iya, kalau dia No way. kalau dia punya rencana kita kan No nggak way, tahu. Mas. Enggak, itu kejauhan. Mungkin Jassim datang Mungkin lagi. 11,9 lah. Mungkin. Ya, kurang Nah, ini 0,1 terlalu doang. hayal. Mungkin ini bukan berarti end bagi si Jassim, yes mungkin. Oke. Mungkin datang lagi, yes mungkin. Cuman kalau harganya 12 ya. Ya mungkin tas 10 atau 11 diinin Oke. lagi. Dia nggak No pasti way. akan coba Karena terus. hitung-hitungannya kuat ya, Mas. Soalnya harga gas juga lagi naik loh. Minyak bentar lagi iya. naik juga loh. Iya, soalnya yang kemarin datang sini Om Malik kan bilang, dia kaget ya, bukan gua ngomongin orang ya. Bonusnya banyak dia dapat karena harga gas tuh naik berkali-kali Naik lipat berkali-kali gara-gara lipat. jadi duit mereka tuh lagi banyak ya, tapi kita nggak tahu lah seperti yang Ali bilang, ya nggak mungkin nggak 12, mungkin 11, tapi pasti dia akan ini penasaran dia. Oke, Karena orang nih- punya duit segitu ditolak pasti egonya berbicara. Niko sering buang gas ya? Beda itu mah, buang gasnya mah diem-diem baik, nggak usah disebutin. Tapi yang jelas penolakan yang dilakukan Glazer terhadap Sheikh Jassim ini, apa bisa berubah
akibat fans yang terus seperti salah satunya fans MU Panji ya, terus bergojolak gitu memberikan suaranya. Pengaruh nggak sih seberapa besar? No. Glazer bukan orang yang dengerin fans. Iya, kalau enggak dari dulu udah cabut dia yang demo itu dia yang Iya. apa warna kuning Kuning hijau hijau. itu kan. Iya. Dan seperti yang tadi Mas Haryo bilang bahwa ini bukan owner Mas yang Haris. memperhatikan Mas Harpa, Mas Haris. Iya. Bukan yang memperhatikan sepak bola dengan baik ya. Kenapa pada akhirnya Old Trafford berkali-kali dibilang sama Pemda Manchester betulin renov, nggak renov. Makanya nggak kepilih kan jadi tuan rumah Euro 2008. Oh iya benar. Bisa jadi ya. Emirates juga enggak ya? Enggak. Iya, masalah. Jadi fans MU sabar ya dengan kelakuan Glazer menolak tawaran yang diberikan oleh Sheikh Jassim. Tapi Sheikh Jassim ini justru kenapa justru beralih ya konon berkabar ke Serie A. Nah Inter. itu masih rumor. Iya, masih rumor. Dan kalaupun tadi dijelasin sama Mas Harpa dengan bagus, ini Jassim juga orang pintar gitu. Valuasi angka. Pasti deh. Dan gue nggak ngerti apa urgensinya lo beli klub di Serie A sekarang. Iya, gue Harusnya juga enggak di setuju kalau Iya itu. gitu. Iya. Nggak apa yang namanya nggak lagi menguntungkan banget. Ya. Selain Inter mungkin nggak ada yang seseksi Inter saat ini di Serie A karena ya mereka baru finalis Liga Champions juga kemarin dan timnya juga fluktuatif sekali, ada tim yang entar bagus, terus turun, nggak ada tim yang stabil gitu. Oke. Jadi buat gue masih rumor, gue belum tahu source-nya bener apa enggak. Jassim ini tiba-tiba membelokkan pandangan ke Inter, nggak tahu bener apa sih? Jadi intinya kalau mau Ya beli masih rumor lah itu. beli kan? Serie A Inter apapun itu ke Serie A di luar Inggris itu sebuah kemunduran ya. Ya iya dong. Ya Iya. sekarang ya kecuali mungkin Madrid ya. Tapi kan Madrid kayaknya nggak segampang itu juga dijual. Mungkin Enggak itulah lah, tim-tim nggak yang ikonik yang seorang Emir Qatar atau apapun itu pasti pengen yang tim yang terbaik lah saat itu yang saat ini yang mungkin available ya itu doang mungkin MU. Milan boleh lah Milan digoda-goda dikit. Lu baru dibeli sama ini kan Asia juga kan? Enggak. Redcliffe. Ini ada yang nyawer Niko. Alhamdulillah. Dari Sheikh Jassim. Ahlan Habibi. Bukan Sheikh Jassim beneran dong. Ahlan Habibi. Gue kira Sheikh Jassim. Nyawer di sini aja karena nggak jadi beli MU #Glazer out. Ayo, udah nih. Thank you berapapun, Salah thank satu you ya. Syukran. suara dari fans MU yang ya. memberikan pendapatnya. Tapi ada ini nggak mungkin bisa dibikin polling gitu ya, dengerin apa fans MU itu. Bisa. Mereka mayoritas tuh pengen dibeli sama Sheikh Jassim Mas, atau nggak perlu di-polling, Mas. pasti ya pasti. Seluruh fans Nggak, MU yang maksudnya- normal pasti pengen dibeli Iya sama sih. Sheikh Jassim, Iya, udah pasti. Jassim, gitu. Utang lepas, duit tambahan, stadion renov. Iya, oke. Oke. Tapi kalau kan sudah jelas tuh Redcliffe memberikan apa beli saham sampai 20%. Yes. 1 billion. Apa yang bisa dilakukan oleh Redcliffe sejauh ini? Untuk sporting doang. Sporting doang? Iya, untuk beli pemain, invest untuk pemain. Pokoknya berhubungan dengan sepak bola doang. Nah, untuk semua bisnis, mungkin nanti apa nih ya, perbaikan stadion, renovasi, terus ada pembesaran di Tribun Barat. Itu semua masih kerjaannya si Glazers. Jadi ya dibilang tadi dibeli. Nah, ini yang dibeli Radcliffe sebenarnya nggak dibeli banget sih, bahwa lu gua kasih 20%. Nih, so kalau lu mau ambil 20% dari nilai saham, nilai valuasi gitu. Artinya bahwa ini semua masih under Glazers. Belum banyak yang berubah, utang masih ada, dan ya gua ngerti kekecewaan para fans MU di kolom komentar di Twitter karena perubahan itu benar-benar di depan mata saat klub ini bakal dibeli sama Qatar. Benar-benar di depan mata banget bahwa lu boleh optimis lagi jadi fans MU saat sekarang nih, bentar lagi kalau lu dibeli sama Qatari. Tapi saat lu dibeli sama Radcliffe, Ya, same old story lah same ya. old story gitu. Sama aja ya? aja. Tapi Jadi- gue kita sempat mikir atau lu sempat mikir nggak sih waktu si Sheikh Jassim atau orang Qatar ini mau beli MU di saat yang sama Redcliffe datang juga gitu loh. Iya, bareng. Kayak lu lagi jual mobil suruh pura-pura nawar gitu biar naik harganya. Gue sempat mikir begitu, tapi ternyata ya kita lihat beneran dibeli. Cuman kan tadi yang Aldi bilang 25% kan kalau dalam entitas apa perusahaan itu kan dia nggak bisa Nggak ya. ngapa-ngapain juga. Lu boleh ngomong lah, lu gua Iya. ajak makan malam, kita ngobrol malam, cuman ngomongan lu terserah gua ngomong gitu atau enggak, terserah gua. Makanya tadi Aldi bilang kan dipaparin, ya utangnya gua nggak mau bayar, gua pengen cash flow gua tetap kayak gini dulu, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman lagi-lagi orang punya uang segitu banyak kan bukan orang tolol. Pasti dia udah punya rencana juga, entah dia mau menggunakan Oke. itu sebagai kendaraan dia marketing atau apa, pasti ada lah. Oke, ya kita nggak tahu juga ke depannya rencana Radcliffe itu seperti apa ya. 20% apakah nanti akan meningkat 30, 35 sampai 50 atau 51% menguasai saham mayoritas, kita juga belum tahu. So far ya yang dilakukan ya sejauh ini yang dikatakan Aldi tadi bahwa dia hanya ngurusin pemain. Footballing project ya. Iya, fully project. Benar. Ada saweran lagi Ada dari saweran lagi. Johandi. Ya terserah Glazer mau dijual MU atau enggak. Toh dia dia masih royal beli pemainnya, yang salah Dirtek dan coach nggak bisa bikin perform pemainnya. Tuh, ada Nah. juga ternyata yang kontra ya. Iya. Kontra, maksudnya masih tetap pro Olga, tapi mungkin lebih banyak kan tetap ini ya, pro yang beli Qatar ya. Oke.
Erik Jadi Ten Hag masih aman ya posisinya. Ten Hag sih itu nggak terlalu ada hubungannya dengan kepemilikan menurut gua ya. Kalau dia misalnya habis international break Tapi ini nggak tahu juga kacau. nih nanti ketemu Copenhagen di Liga Champions Iya. kalau sampai kalah lagi ya. Itu udah terlalu jauh dengan kepemilikan. harus ada Bang. deadline kan. Pasti. Ten Hag Bagi ini. Ten Hag untuk iya. Iya, Iya. nggak terlalu jauh sebenarnya. Kalau kemarin kalau misalnya kemarin kalau ada di Brentford, mungkin udah lebih deket lagi ke jurang. Tapi ya ini save by the bell sedikit lah. Tadi yang dibilang begitu ntar lawan Copenhagen 2-3 pertandingan goyang, ya mungkin sebelum Natal udah Natalan di Belanda dia kali. Oke, mirip gue ini lama-lama ya. Oke, jepretin kira-kira tadi kalau pada setuju Glazer out, apakah Ten Hag ikutan out juga gitu kan? Melihat performa ini fans MU dulu ketika dihubungkan dengan MU pengen Ten Hag in gitu dan Karena performanya pengen perubahan nyungsep. Niko. Hah? Karena pengen perubahan, wajar lah. Siapapun pelatihnya pasti in aja begitu. Karena new always better gitu. Karena dicoba dulu kan gitu. Dan Ten Hag ini kan emang sejatinya emang pelatih bagus dong di Ajax juga. Walaupun di Ajax emang dia biasa dengan materi pemain yang muda, materi pemain yang bukan apa namanya? Bukan tier A gitu. Sekarang di MU ketemu Rashford, ketemu Bruno Fernandes. Ya mungkin manajemen dia masih diperhitungkan. Cuma kalau secara kualitas ini pelatih luar biasa lah. Dan gue juga sangat amat gue pengen support Ten Hag ini untuk stay selama mungkin karena gue yakin project JDM ini belum dimulai. Karena dia belum merasakan full tim pemain sehat semua gitu. Jadi gue rasa pelatih ini harus dapat kesempatan untuk punya atau ngelatih tim MU dengan semua pemainnya sehat gitu. Baru lu bisa nilai. Kalau sekarang ini ya lu cuman menjadi orang yang subjektif sekali gitu saat ini tim kalah. Ya lu kan udah dikasih pemain segitu banyak, di bursa transfer segitu banyak, kok masih kalah aja. Kalau lu pengen fair, gue belum melihat Ten Hag ini main dengan tim atau 11 lini utama sesuai dia, sesuai keinginan dia, sesuai fitnessnya juga gitu. Cuman ya nggak tahu ya, klub segede MU kan punya deadline yang beda gitu. Nilai kesabaran orang juga beda-beda dibandingkan klub lain. Ya, tapi kalau misalkan pergantian pemilik ini, halo saya kembali lagi saya Pak Suryono. Kalau ngomongin MU ini kan nggak akan ada habisnya. Bung apa? Kalau dengan pergantian pemilik ini sedikit aja sebelum kita lanjut ke yang lain. Pergantian pemilik ini otomatis juga akan membuat Ten Hag under review nggak? Karena kan biasanya pemilik baru pun belum tentu cocok sama pelatih yang sekarang ada. Menurut lo ini akan membuat Ten Hag nyaman atau menurut lo justru Ten Hag justru nggak akan nyaman di bawah dia? Kalau kita bicara secara umum, namanya orang ganti bos itu pasti ada rasa khawatir. Ya. Itu bicara normal dulu. Cuman kalau kita bicara realita di lapangan saat ini, coba mungkin kapan terakhir kita ingat ganti pelatih, ganti pemilik, ganti pelatih? Jarang banget. Ya. Paling enggak dia nunggu akhir Nunggu musim 6 bulan dulu. lah Iya. akhir musim. Kembali lagi tadi sebelum kita ganti formasi ini, apakah Ten Hag in atau Ten Hag out akan dilihat performa dia di liga, baik Liga Champions maupun Liga Premier dalam beberapa bulan, 1-2 bulan ke depan itu aja. Pemilik itu nggak akan ujuk-ujuk dia datang. Even kalau kita ingat zamannya Roman Abramovich ketika dia masuk kan, kalau nggak salah Musim Markic dulu Ranieri. Hah? Ranieri semusim dulu kan? Ranieri semusim dulu kan, jadi nggak akan Baru langsung Jose. diganti. Jadi tapi ya tetap akhir musim pemilik pun punya selera, bisa aja diganti gitu. Tapi kalau di tengah-tengah rasanya nggak. Oke,